Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal TKA tes kemampuan akademik untuk SMA, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah contoh soal TKA untuk mata uji kimia. Oke, langsung saja kita mulai. Contoh soal yang pertama. Seorang murid melakukan percobaan reaksi antara 24 gram logam magnesium, diketahui airnya 24, dengan larutan asam klorida atau HCl 3 molar sebanyak 1 liter pada kondisi STP. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Kita tulis reaksinya ya. Mg ditambah 2 HCl menghasilkan MgCl2 tambah H2. Berdasarkan reaksi tersebut, pilihlah pernyataan yang benar berkaitan dengan zat reaktan dan produk. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita pastikan dulu persamaan reaksinya sudah setara ya. Kalau belum, berarti harus disetarakan terlebih dahulu. Nah, di sini persamaan reaksinya sudah setara, tinggal kita buat apa yang diketahui di soal. Pertama yang diketahui adalah massa atau gramnya logam magnesium, yaitu 24 gram. AR magnesium juga diketahui, yaitu 24. Lalu asam klorida atau HCl diketahui konsentrasinya 3 molar dan volumenya 1 liter. Nah, setelah kita buat apa yang diketahui di soal, sekarang kita buat tabel MBS-nya atau mula-mula bereaksi sisa. Kemudian kita isi datanya. Ingat, data yang kita isi di MBS ini adalah data molnya. Jadi untuk Mg, mol mula-mulanya kita peroleh dari massa dan AR-nya. Ingat, mol itu adalah gram per mr atau gram per AR. Berarti untuk Mg 24 gram per AR-nya 24. Jadi dibagi ya, sehingga menghasilkan molnya yaitu sebesar 1 mol. Kemudian untuk HCl yang diketahui adalah molaritas dan volume. Berarti untuk mencari mol kita gunakan rumus mol sama dengan molar atau M dikali volume. Berarti 3 dikali 1 sama dengan 3 mol. Nah, untuk MgCl dan H2 mula-mula berarti belum ada ya. Atau belum dihasilkan. Setelah mol mula-mula diketahui, sekarang kita cari reaksi pembatas. Atau mol dari reaksi mana yang habis bereaksi. Cara mencari reaksi pembatas yaitu mol dibagi dengan koefisien yang hasilnya paling kecil, itulah yang menjadi reaksi pembatas. Molnya Mg 1 dibagi dengan koefisiennya 1. 1 per 1 adalah 1. Kemudian HCl molnya 3, koefisiennya 2. 3 per 2 adalah 1,5. Berarti mol dibagi koefisiennya si Mg itu lebih kecil dibandingkan dengan mol dibagi dengan koefisiennya HCl. Berarti yang menjadi reaksi pembatas adalah Mg. Nah, ingat, reaksi pembatas berarti reaksi yang habis bereaksi. Berarti, jika Mg mula-mulanya adalah 1 mol, karena dia adalah reaksi pembatas atau habis bereaksi, berarti yang bereaksi adalah semuanya atau sebanyak 1 mol. Sehingga di akhir reaksi, Mg-nya tidak bersisa. Atau habis ya. Kemudian HCl, untuk mengetahui berapa banyak HCl yang bereaksi, kita menggunakan perbandingan koefisien. Jadi ingat, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol yang bereaksi. Jadi, mol HCl yang bereaksi adalah 2 per 1 dikali 1 atau sama dengan 2 mol. Sehingga di akhir reaksi bersisa 3 dikurang 2 atau sama dengan 1 mol. Lanjut, untuk MgCl2, koefisiennya sama dengan Mg, berarti molnya juga sama ya, yaitu 1 mol. H2 juga seperti itu, koefisien 1 berarti molnya juga 1 mol. Kemudian, di akhir reaksi terdapat MgCl2 sebanyak 1 mol dan H2 sebanyak 1 mol. Jelas ya, jadi pada bagian reaktan itu molnya dikurang ya, sedangkan pada bagian produk itu molnya ditambah. Sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Mol Mg yang bereaksi adalah 1 mol. Sesuai ya. Berarti pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, volume H2 yang dihasilkan adalah 22,4 liter. Kita cari dulu volume H2-nya ya. Ingat, tadi di soal disebutkan bahwa kondisinya adalah kondisi STP atau tekanan dan suhu standar. Berarti untuk mencari volume H2, kita gunakan rumus volume STP, yaitu V sama dengan
mol dikali dengan 22,4. 22,4 ini adalah tetapan ya. Sama dengan molnya 1 kali 22,4 atau sama dengan 22,4 liter. Jadi pernyataan volume H2 yang dihasilkan adalah 22,4 liter benar. Pernyataan ketiga, HCl adalah reagen pembatas. Salah ya, pada reaksi ini reaksi pembatasnya adalah Mg. Pernyataan keempat, HCl yang bereaksi adalah 3 mol. Pernyataan ini juga salah karena HCl yang bereaksi sebanyak 2 mol. Lanjut, pernyataan terakhir, MgCl2 yang dihasilkan adalah 2 mol. Kita lihat, MgCl2 yang dihasilkan adalah 1 mol, berarti pernyataan yang kelima ini juga salah. Jadi, pernyataan yang benar hanya pernyataan 1 dan 2. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Asam cuka atau CH3COH yang juga dikenal sebagai asam asetat atau asam etanoat adalah senyawa kimia asam organik yang memberikan rasa asam dan aroma khas pada makanan. Selain itu, asam asetat digunakan dalam produksi bahan kimia seperti anhidrida asetat, aspirin, dan ester. Asam cuka dihasilkan dari fermentasi etanol oleh bakteri asam asetat. Seorang murid melarutkan 0,6 gram asam asetat dalam air sampai volume 1 liter, diketahui ArC12H1O16 dan Ka dari asam asetat adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Berdasarkan data dan informasi dalam soal, tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut terkait pelarutan asam asetat dalam air. Kita buat yang diketahuinya dulu ya. Yang pertama adalah gram atau massa dari CH3COH, yaitu 0,6 gram. Kemudian volumenya diketahui 1 liter, dan nilai Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Lalu beberapa nilai Ar juga diketahui. Nah, dari nilai Ar tersebut kita bisa mencari Mr-nya CH3COOH, yaitu 2 dikali ARC. ARC adalah 12, berarti 2 dikali 12 ditambah 4 dikali ARH, karena hanya ada 4 ya. 4 dikali ARH adalah 1, ditambah 2 dikali ARO. 2 dikali ARO adalah 16. Sama dengan 24 ditambah 4 ditambah 32 atau sama dengan 60. Jadi Mr dari CH3COH 60. Sekarang kita lihat pernyataannya. Yang pertama adalah nilai pH larutan asam cuka tersebut adalah 4. Nah, untuk mencari pH dari asam asetat, kita cari konsentrasi H+-nya dulu ya. Ingat, CH3COH adalah asam lemah. Berarti rumus konsentrasi H+ yang kita gunakan adalah akar Ma kali Ka. Ma adalah konsentrasi larutan asam ya. Nah, di sini konsentrasi larutan asamnya belum diketahui. Konsentrasi larutan asam itu sendiri bisa kita cari dengan menggunakan rumus gram per mr dikali dengan 1000 per volume dalam satuan mililiter. Dikali dengan Ka-nya. Sekarang kita masukkan datanya sama dengan akar. Gramnya adalah 0,6. Dibagi dengan mr-nya, tadi sudah kita cari yaitu 60 dikali 1000 per volume. Volumenya 1 liter, berarti diubah jadi mililiter menjadi 1000 mililiter dikali Ka. Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 6 atau 10 pangkat min 6. 1000-nya bisa langsung kita coret ya. Sama dengan akar 0,6 dibagi 60 yaitu 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 6. Jadinya sama dengan akar 10 pangkat, ini pangkatnya dijumlahkan ya, min 2 ditambah min 6 adalah min 8. Sama dengan akar dari 10 pangkat min 8 yaitu 10 pangkat min 4. Konsentrasi H+-nya sudah kita peroleh, sekarang kita cari nilai pH-nya, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Sama dengan min log 10 pangkat min 4 atau sama dengan 4. Jadi pH larutan asam asetat yaitu 4. Berarti
Pernyataan yang pertama benar. Kemudian pernyataan yang kedua, konsentrasi ion H+ dalam larutan adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Salah ya, konsentrasi ion H+ yang benar adalah 10 pangkat min 4 atau 1 kali 10 pangkat min 4 molar. Pernyataan yang ketiga, asam asetat terionisasi dalam air sebanyak 1%. Berarti derajat ionisasinya ya. Nah, cara mencari derajat ionisasi, kita bisa gunakan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan alfa dikali Ma. Konsentrasi ion H+-nya adalah 10 pangkat min 4. Derajat ionisasinya ditanyakan, Ma-nya adalah molaritasnya tadi ya, yaitu berarti 10 pangkat min 2. Jadi, alfa sama dengan 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 2. Atau sama dengan 10 pangkat min 2. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk persentase, berarti kita kali 100%, jadinya sama dengan 1%. Berarti, pernyataan asam asetat terionisasi dalam air sebanyak 1% benar. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH dengan penambahan sedikit asam atau basa. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan penyangga berguna untuk menjaga pH darah, menjaga pH cairan intrasel, menjaga pH makanan olahan dalam kaleng, dan menjaga pH obat-obatan. Sebanyak 100 ml CH3COH 0,1 m ditambahkan 100 ml NaOH 0,05 m. Nilai tetapan ionisasi asam asetat adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Berdasarkan data dan informasi tersebut, manakah di antara pernyataan berikut yang benar terkait dengan reaksi asam basa? Jawaban benar lebih dari 1. Oke, kita buat reaksinya dulu ya. Jadi ada asam asetat atau CH3COH ditambahkan dengan NaOH sehingga menghasilkan CH3COONa dan H2O. Kemudian dari CH3COH diketahui Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5, volumenya 100 ml dan konsentrasinya 0,1 molar. Untuk NaOH yang diketahui adalah volumenya 100 ml dan konsentrasinya 0,05 molar. Lanjut kita buat tabel MBS-nya ya. Mula-mula bereaksi sisa. Ingat, data yang kita isi di sini adalah data molnya. Untuk CH3COH, molnya belum diketahui, tapi volume dan konsentrasinya diketahui. Nah, untuk mencari mol, yaitu menggunakan rumus molaritas dikali volume. Berarti 0,1 dikali 100 atau sama dengan 10 milimol. Begitupun dengan NaOH. Molnya berarti molaritas dikali volume atau 0,05 dikali 100 sama dengan 5 milimol. Untuk CH3CONa dan H2O di mula-mula berarti belum ada ya. Kemudian kita cari pereaksi pembatas atau pereaksi yang habis bereaksi. Ingat, untuk mencari pereaksi pembatas, caranya adalah mol dibagi dengan koefisien. Yang nilainya paling kecil itulah yang menjadi pereaksi pembatas atau yang habis bereaksi. Jadi pastikan persamaan reaksinya sudah setara ya. Nah, di sini sudah setara, tinggal kita lihat 10 dibagi 1 adalah 10, 5 dibagi 1 adalah 5. Nah, yang terkecil adalah si NaOH. Berarti pereaksi pembatasnya atau yang habis bereaksi adalah NaOH. Jadi, kalau mula-mula NaOH 5 milimol, maka yang bereaksi adalah sebanyak 5 milimol atau tidak ada sisa. Nah, untuk CH3COH, untuk mencari mol yang bereaksi, kita gunakan perbandingan koefisien. Karena koefisiennya sama, maka mol CH3COH yang bereaksi juga sama dengan NaOH, yaitu 5 milimol. Nah, untuk CH3COONa dan H2O, koefisiennya juga sama, yaitu sama-sama 1, berarti molnya juga sama. 5 milimol, H2O juga 5 milimol. Berarti sisa mol di akhir reaksi, ingat untuk produk itu dikurang ya, 10 dikurang 5, sisa 5 milimol untuk CH3COH, NaOH-nya habis ya, lalu CH3CONa 5 milimol, H2O juga 5 milimol. Nah, perhatikan, di sini yang bersisa adalah CH3COH. Ingat CH3COH itu adalah asam lemah.
Kemudian CH3COONA. CH3CONA adalah garam yang dihasilkan dari reaksi asam lemah dengan NOH. NOH adalah basa kuat. Jadi, karena yang bersisa adalah asam lemah dan garamnya, berarti larutan hasil reaksi ini merupakan larutan penyangga asam. Untuk mencari pH-nya, rumus yang kita gunakan adalah konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam kali X. Kita masukkan datanya ya. Sama dengan Ka adalah Ka-nya si CH3COH yaitu 1 kali 10⁻⁵ atau 10⁻⁵ mol asam lemah yang bersisa sebanyak 5 milimol per mol garam yang terbentuk adalah 5 milimol dikali dengan X. X ini adalah jumlah valensi ion lemah, jadi jumlah CH3COO-nya. Jumlahnya adalah 1, berarti X-nya sama dengan 1. Sama dengan 5 kali 1, 5, berarti 5 ini bisa kita coret ya. Jadi konsentrasi ion H+-nya adalah 10⁻⁵. Kalau konsentrasi ion H+-nya 10⁻⁵, berarti pH-nya adalah min log 10⁻⁵ atau sama dengan 5. Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Nilai pH larutan penyangga tersebut adalah 5. Benar ya? Kemudian pernyataan kedua, asam asetat yang bereaksi adalah 10 milimol. Kita lihat pada tabel MBS, asam asetat atau CH3COH yang bereaksi sebanyak 5 milimol. Berarti pernyataan yang kedua salah. Pernyataan yang ketiga, natrium hidroksida yang bereaksi adalah 5 milimol. Kita lihat, natrium hidroksida atau NaOH yang bereaksi 5 milimol. Pernyataan ketiga berarti benar. Pernyataan yang keempat, asam asetat dan natrium hidroksida habis bereaksi. Salah ya, karena yang habis bereaksi hanya natrium hidroksida, sedangkan asam asetatnya tidak. Pernyataan terakhir, garam CH3CONA yang terbentuk adalah 5 milimol. Kita lihat di tabel MBS, CH3COONA yang terbentuk 5 milimol. Berarti pernyataan yang kelima benar. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Pak Ardi adalah seorang teknisi proses yang bekerja di sebuah industri kimia yang memproduksi gas fluorokarbon, bahan baku penting untuk industri pendingin dan semikonduktor. Salah satu tahap yang dia awasi adalah dekomposisi karbonil fluorida atau COF2 dalam reaktor tertutup. Reaksi yang terjadi dalam salah satu reaktor adalah 2 COF2 timbang CO2 tambah CF4. Dalam suatu pengujian, di dalam wadah 5 liter terdapat 1 mol COF2 yang terurai. Setelah beberapa waktu, reaksi mencapai keseimbangan dengan nilai tetapan keseimbangan atau Kc pada suhu tersebut adalah 4. Banyaknya COF2 yang terdapat dalam wadah setelah reaksi mencapai keseimbangan adalah... Untuk menjawab soal ini, pertama kita buat reaksi keseimbangannya dulu ya, yaitu 2 gas COF2 setimbang gas CO2 tambah gas CF4. Kemudian kita tulis yang diketahuinya, yaitu volume 5 liter, COF2 yang akan diuraikan adalah 1 mol, dan nilai tetapan keseimbangan atau Kc-nya adalah 4. Kemudian seperti biasa kita buat dulu tabel MBS-nya, mula-mula bereaksi sisa atau setimbang. Berarti molnya si COF2 yang diketahui tadi merupakan mol mula-mula. Nah pertanyaannya adalah banyaknya COF2 yang terdapat dalam wadah setelah reaksi mencapai kesetimbangan atau molnya COF2 setelah terjadi kesetimbangan. Nah, untuk menentukan jumlah molnya, kita buat permisalan dulu ya. CO2 yang dihasilkan pada reaksi ini, kita misalkan adalah X. Kalau CO2-nya X, berarti CF4-nya juga X. Kenapa? Karena koefisiennya sama. Nah, untuk mula-mula, berarti CO2 dan CF4 belum ada ya. Karena pada saat setimbang atau di akhir reaksi, CO2X berarti di sini juga X. Dan di sini juga X untuk CF4. Koefisien COF2 adalah 2. Koefisien CO2 adalah 1. Ingat perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Artinya, molnya si COF2 yang bereaksi atau terurai itu sebanyak 2/1 dikali X atau sama dengan 2X mol. Jadi ini satuannya adalah mol ya. Ini juga mol.
Nah, dari sini berarti molnya si COF2 dalam keadaan seimbang adalah 1 dikurang 2X. Lanjut, data ini kita masukkan ke rumus tetapan keseimbangan atau rumus KC, yaitu KC sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien masing-masing, dikalikan ya. Jadi konsentrasinya si CO2, pangkat koefisiennya 1, tidak perlu ditulis, dikali dengan konsentrasinya si CF4, pangkat koefisiennya juga 1, tidak perlu ditulis, dibagi dengan konsentrasinya si reaktan, yaitu COF2, dipangkatkan dengan koefisiennya adalah 2. Kita masukkan datanya ya. KC diketahui adalah 4, sama dengan konsentrasi CO2. Konsentrasi CO2-nya itu belum diketahui. Yang diketahui baru molnya dalam keadaan seimbang. Yang dimisalkan tadi dengan X. Nah, untuk mencari konsentrasi, rumusnya adalah mol per volume. Jadi, satu wadah ini volumenya adalah 5 liter ya. Jadi, semua volumenya sama. Berarti konsentrasi CO2 adalah molnya CO2 yaitu X per volume 5 dikali dengan CF4 berarti X per 5 dibagi dengan molnya COF2 yaitu 1 dikurang 2X per volumenya 5 dipangkatkan koefisiennya yaitu 2. 4 sama dengan X kali X adalah X kuadrat per 5 kali 5 adalah 5 kuadrat dibagi, ini kita pisahkan juga ya, 1 dikurang 2X dikuadratkan dibagi 5 kuadrat. Nah, 5 kuadratnya ini bisa kita coret, kemudian 4 juga kita jadikan bilangan berpangkat 2. Jadinya 2 pangkat 2 sama dengan, ini kita gabungkan ya, jadinya X per 1 dikurang 2X. Karena sama-sama berpangkat 2, kita satukan. Berarti ini pangkatnya bisa kita coret karena sama. Jadinya 2 sama dengan X per 1 dikurang 2X. Langsung saja kita kali silang. 2 dikali 1, 2. 2 dikali min 2X adalah min 4X sama dengan X. Min 4X-nya kita pindah ruaskan ya. Jadinya 2 sama dengan min 4X pindah ruas jadinya plus 4X. Jadi X ditambah 4X adalah 5X. Jadinya X sama dengan 5-nya pindah ruas lagi 2 per 5 mol. Nah, ini baru nilai X-nya. Sedangkan yang ditanyakan adalah nilai 1 dikurang 2X atau jumlah molnya COF2 dalam keadaan seimbang. Berarti kita cari lagi nilai dari 1 min 2X, yaitu sama dengan 1 dikurang 2 dikali X-nya adalah 2 per 5, sama dengan 1 dikurang 2 dikali 2 per 5 adalah 4 per 5, sama dengan 1 dikurang 4 per 5 adalah 1 per 5 mol. Jadi, molnya COF2 dalam keadaan seimbang adalah 1 per 5 mol. Jelas ya? Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Berikut adalah set percobaan yang dilakukan untuk menentukan laju reaksi A tambah B menghasilkan produk. Di sini ada 6 percobaan ya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, luas permukaan, jadi ada yang granul, ada yang serbuk, kemudian suhu, dan katalis. Pasangan set percobaan yang dapat dilakukan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi adalah, nah untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi, kita pilih pasangan set percobaan yang faktor suhunya berubah, tetapi faktor lainnya yaitu konsentrasi, luas permukaan, dan katalis tetap. Kita lihat pilihan yang pertama yaitu percobaan 1 dan 3. Di sini suhunya berubah ya dari 30 menjadi 60. Sedangkan faktor lainnya yaitu konsentrasi, luas permukaan, dan katalisnya sama atau tetap. Berarti pilihan jawaban yang pertama benar. Nah, untuk pilihan jawaban lainnya berarti salah ya. Misal untuk percobaan 2 dan 5, suhunya berubah sesuai, tetapi faktor konsentrasi, luas permukaan, dan katalisnya juga ikut berubah.
Berarti pasangan 2 dan 5 tidak bisa menunjukkan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Oke, jelas ya? Semoga bisa dipahami. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.